Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Kemenangan penting AC Milan dan peran Paulo Fonseca. AC Milan akhirnya meraih kemenangan penting di Liga Champions dengan mengalahkan klub Brugge 3-1 dalam pertandingan yang berlangsung menegangkan. Langkah taktis Paulo Fonseca dalam laga ini mendapatkan banyak pujian dan semakin memperkuat posisinya sebagai pelatih yang visioner. Meskipun meraih kemenangan, pertandingan melawan klub Brugge tidak berjalan mudah bagi AC Milan. Di babak pertama, Brugge memberikan tekanan dengan beberapa peluang berbahaya yang memaksa Mike Maignan melakukan penyelamatan penting. Bahkan setelah Brugge harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah, mereka masih mampu menyamakan kedudukan melalui gol Kyriani Sabe. Namun AC Milan bangkit dengan strategi Fonseca yang berani dan efektif. Salah satu keputusan yang menarik perhatian adalah pergantian pemain di babak kedua ketika Rafael Leao dan Ruben Loftus-Cheek ditarik keluar untuk digantikan oleh Noah Okafor dan Samuel Chukwueze. Pergantian ini terbukti menjadi kunci kemenangan Milan. Dalam waktu singkat, Okafor dan Chukwueze memberikan 2 assist yang memudahkan Tijani Reinders mencetak gol. Kehadiran kedua pemain pengganti ini mengubah dinamika permainan dan membuat Milan lebih berbahaya di depan gawang lawan. Bahkan, Camarda hampir mencetak gol yang akan memecahkan rekor di Liga Champions meskipun akhirnya dianulir oleh VAR. Keputusan Fonseca ini dianggap sangat jenius oleh para pengamat dan bahkan berhasil membungkam kritik yang sebelumnya dilontarkan oleh sebagian supporter di stadion. Taktik Fonseca di lapangan dan dukungan terhadap para pemain cadangan memperlihatkan keberaniannya sebagai pelatih yang mampu membuat perubahan signifikan di tengah pertandingan. Paulo Fonseca juga mendapatkan dukungan penuh dari manajemen dan para pemain, termasuk legenda AC Milan Zlatan Ibrahimovic. Sebelum pertandingan, Ibrahimovic memuji pendekatan Fonseca yang tegas dan terbuka dalam komunikasi. Fonseca harus menjadi dirinya sendiri. Saya melihat tim ini berkembang dengan lebih banyak keseimbangan dan stabilitas. Kami telah membayar mahal atas kesalahan kami, tapi ini adalah proses menuju keberhasilan, ujar Ibrahimovic. Paulo Fonseca telah memberikan identitas baru bagi AC Milan, namun perjalanan menuju gelar Scudetto masih panjang. Meskipun begitu, reaksi positif yang ditunjukkan tim setelah kekalahan di Florence adalah tanda yang menjanjikan untuk masa depan Rossoneri. Peran Mezzala jadi kunci ketajaman Tijani Reinders bersama AC Milan. Pentingnya Tijani Reinders bagi AC Milan semakin terlihat jelas, terutama setelah penampilannya melawan klub Brugge. Gelandang asal Belanda ini telah menjadi bagian vital dari skuad utama Milan baik di bawah Stefano Pioli maupun Paulo Fonseca. Tijani Reinders kini menjadi pusat taktik kedua pelatih dan kontribusinya di lini tengah Rossoneri terus berkembang. Sejak kedatangannya di Milan, Reinders telah memainkan 61 dari 63 pertandingan yang tersedia di berbagai kompetisi, termasuk Serie A, Liga Champions, Liga Eropa, dan Coppa Italia. Konsistensi kehadirannya di lapangan menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan kepadanya oleh pelatih. Namun, yang lebih menarik adalah kemampuannya untuk terus berkembang di setiap pertandingan. Dalam kemenangan 3-1 atas klub Brugge, Tijani Reinders mencetak 2 gol pertamanya bagi AC Milan, sekaligus menandai gol debutnya di Liga Champions. Sebagai gelandang yang lebih dikenal dengan peran penguasaan bola dan ketapatan umpan, kemampuan Reinders untuk mencetak gol merupakan aspek baru dalam permainannya. Ini penting, mengingat tahun lalu ia kerap dikritik karena kurangnya ketenangan dan ketajaman di depan gawang. Dan menariknya, 2 gol melawan Brugge sudah menyamai setengah dari total gol yang ia cetak musim lalu. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyelesaian akhir, terutama di situasi serupa yang sebelumnya sering ia sia-siakan karena kurang percaya diri atau ketepatan. Paulo Fonseca tampaknya telah menemukan cara untuk memaksimalkan potensi Reinders dengan menempatkannya di posisi Mezzala atau gelandang box to box, sebuah peran yang lebih alami bagi pemain berusia 26 tahun ini. Dengan Youssouf Fofana di posisi gelandang bertahan dan Ruben Loftus-Cheek di sisi lain, Tijani Reinders memiliki lebih banyak kebebasan untuk bermain di antara garis pertahanan lawan tanpa harus terlalu fokus pada tugas bertahan. Peran ini tidak hanya memungkinkannya menemukan lebih banyak ruang,
tetapi juga mengurangi kelelahan yang mungkin ia alami jika ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Dampak positif dari perubahan peran ini terlihat jelas dalam peningkatan performanya di lapangan. AC Milan berambisi datangkan Giacomo Raspadori di bulan Januari. Giacomo Raspadori, striker Napoli yang kesulitan mendapatkan waktu bermain di bawah asuhan Antonio Conte, bisa meninggalkan klub lebih cepat dari yang diperkirakan, sebab AC Milan menjadi salah satu klub yang mengincar pemain berusia 24 tahun itu. Meskipun telah mendatangkan Alvaro Morata dan Tammy Abraham pada musim panas lalu, serta memperpanjang kontrak Luka Jovic, AC Milan sedang bersiap merencanakan masa depan di lini depan. Hal ini dipicu oleh situasi Abraham yang masih berstatus pemain pinjaman. Jika AC Milan ingin mempermanenkannya, mereka harus membuka kembali negosiasi dengan AS Roma. Namun hingga kini, penampilan Abraham belum memberikan alasan kuat bagi Rossoneri untuk segera mempermanenkan statusnya. Sementara itu, kontrak Luka Jovic akan habis pada bulan Juni mendatang dan posisinya saat ini tampak dibekukan. Hal ini semakin memaksa Milan untuk mencari opsi penyerang baru guna memperkuat tim mereka. Menurut laporan dari La Repubblica, Giacomo Raspadori bisa menjadi opsi bagi Milan di bursa transfer musim dingin. Striker Napoli tersebut diminati oleh beberapa klub, termasuk Atalanta. Pada bulan Agustus lalu, Atalanta gagal mencapai kesepakatan dengan Napoli meskipun ada upaya kuat dari pelatih Gianpiero Gasperini. Raspadori dianggap sebagai target potensial oleh Rossoneri yang sedang mencari penyerang kedua yang mampu bekerja sama dengan Alvaro Morata di lini serang. Namun, Napoli dikabarkan meminta harga sebesar 30 juta euro untuk melepas sang pemain sebelum akhir musim. Raspadori sendiri kemungkinan besar akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Napoli demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain dengan ambisi meningkatkan peluangnya di tim nasional Italia. Kepindahan pada Januari bisa menjadi solusi ideal. Sementara Atalanta berada di posisi terdepan, manajemen AC Milan juga bisa mempercepat langkahnya untuk mengamankan jasa pemain muda tersebut. Kesepakatan ini akan sangat menarik untuk disaksikan, mengingat Milan juga berusaha memperbaiki performa lini depannya guna meraih sukses di berbagai kompetisi. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.